Hai pengyo-pengyo, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku, Tina Aska. Oke, hari ini aku mau ngasih informasi seputar kepulangan atau eh, hal-hal baru, cara baru bagaimana sih kita proses pulang ke Indonesia. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, please ya di subscribe sekarang juga, kemudian di like, komen. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan di share ke semua media sosial yang kalian punya. Oke. Oke, jadi gini, buat kalian yang mau pulang ke Indonesia, sebaiknya siapkan duit yang agak banyakan. Karena apa? Prosesnya itu kan sekarang nggak seperti sebelum pandemi ya. Kalau semasa pandemi ini memang apa-apa itu agak rumit. Semisal kalian mau beli tiket, ya kalau tiketnya itu dibeliin majikan. Tapi kalau misalnya tiketnya beli sendiri, itu harus ngeluarin duit yang agak banyakan dikit. Soalnya harganya bisanya 8.000, bisa lebih dari 8.000 NT. Kemudian setelah kalian sebelum pulang, kalian pasti biar supaya enak, biasanya itu bisa juga tes CPR supaya kalian bisa langsung pulang ke rumah ya. Tapi kalau misalnya tasnya ke Jakarta, kalian pasti harus singgah dulu di karantina Wisma Atlet. Nah, buat kalian yang nggak mau di karantina, sekarang katanya itu ada transit ke Surabaya. Jadi kalau misalnya udah bawa CPR, kalian transit ke Surabaya itu bisa langsung pulang ke rumah tanpa karantina. Cuman buat area-area Sumatera gitu ya, itu kan pasti kita transit ke Jakarta dulu. Nah, buat kalian yang transitnya ke sini, sediain duit yang agak banyakan. Terus buat kalian kalau misalnya transit ke Wisma Atlet itu, jangan mau dibodohin, jangan mau dicurangin. Kalau misalnya kalian di sini kan udah bawa surat kesehatan dinyatakan negatif corona, kemudian kalian di sana disuruh kalau misalnya nggak bisa langsung pulang, kalian pasti kan disuruh buat karantina. Udah ikutin aja, tapi kalau misalnya dimintain duit ini itu stop, kalian jangan mau. Kalian jangan mau dimintain duit. Pokoknya harus pintar-pintar. Terus di sana kan orang yang itu kan banyak banget. Usahain kalian tuh semua punya sendiri, bawa sendiri. Misalnya keperluan mandi atau segalanya itu disiapkan dari sini. Jadi nyampe sana kalian nggak perlu beli itu, nggak perlu. Jadi nggak perlu keluar, nggak perlu ketemu sama banyak orang gitu. Kalau masalah makanan, itu temanku kemarin habis pulang ya, 1 minggu dia di karantina sekitar 5 hari. Nah di sana itu dia masalah makan, dia pokoknya dari karantina dikasih apa ya udah itu. Soalnya kalau dia keluar pasti kan, kalau kita keluar buat beli makanan otomatis kan banyak kemungkinan kita bisa terkena virus, atau mungkin kita bisa nggak sakit dibilang sakit gitu. Jadi buat menghindari itu, mending ya udah stay aja, apa yang dikasih buat dimakan ya udah itu aja, nggak usah keluar. Soalnya dari temanku ini bilang kalau misalnya keluar tuh seperti kita dalam PT gitu ya, kalau misalnya mau beli tuh di pagarnya itu kita bisa beli dari situ, jadi dari pagar terus penjualnya di luar gitu. Itu kan sebenarnya nggak bagus buat kita tuh, kan sama dengan interaksi sama orang banyak, itu deket terus banyak gitu, kemungkinan buat kena itu banyak. Jadi mendingan ya itu paling kan 5 hari kita di sana dites lagi gitu kan, sambil nunggu ya udah di sana aja, nggak usah keluar, nggak usah beli makanan di luar, buat ngejaga diri kita sendiri. Terus sebelum pulang tuh kan ada namanya, pokoknya sampai gitu, kita sampai dari Taiwan nyampe bandara itu, di sana kita udah didata gitu. Ini menurut temanku yang pulang kemarin kan, sebenarnya prosesnya itu dibilang ribet dibilang enggak, sebenarnya ya enggak kalau kita ngikutin. Cuman kan banyak
kejadian-kejadian yang nggak mengenakan, seperti kita udah sehat dinyatakan fit terus divonis sakit. Jadi kayak permainan apa ya, duit gitu loh. Patuhi protokol kesehatan yang ada di sana gitu. Kalau misalnya dinyatakan negatif, bukan, kalau misalnya dinyatakan positif, kalian harus tes lebih detail lagi, terus iya apa enggak gitu. Kalau misalnya iya ya udah ikutin aja, tapi dengan catatan kalian harus tetap jaga-jaga gitu, karena enggak semua yang ada di kan ada yang bilang kalau misalnya pengen langsung pulang udah nyampe Jakarta itu, supaya semua dilolosin gitu, kalian bisa ke hotel dan bayarnya tuh nggak sedikit loh, 5 juta itu mahal banget. Itu katanya bisa langsung dilolosin, kalian bisa pulang. Tapi kalau kalian pintar, uang 5 juta itu sebenarnya banyak. Jadi jangan mau ya, mending kalian di Wisma Atlet aja. Di sana kalian bisa ngikuti protokol kesehatan. Kalau misalnya dimintain duit atau segala macam, kalian bisa menolak. Kalau misalnya beneran sakit, ya udah ikutin aja, tapi setidaknya kalian harus tahu beneran sakit apa enggak gitu. Soalnya kalau kalian masuk ke hotel dibayar 5 juta, itu kemahalan loh. Itu udah bukan lagi, ini udah seperti dibisniskan gitu loh. Jadi buat kalian tuh jangan bodoh-bodoh amat tentang banyak duit terus mau cepat pulang, cari yang instan. Tapi 5 juta itu nanti kalau kalian udah di Indonesia tuh udah kerasa banyak banget. Eman-eman toh duit semono kae lo, mending ya buat naktir tetanggamu, keluargamu gitu. Kerupuk kan iso satu kecamatan makan kerupuk, mungkin buat beli cendol 1 RT bisa makan cendol semua. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, semoga yang mau pulang dimudahkan, terus diberi kesehatan dan tetap semangat. Buat kalian yang masih di sini masih pengen kerja, kalau misalnya mau pulang dipikir-pikir dulu, karena prosesnya ya sekarang tahu sendiri seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya masih pengen kerja, lanjutin aja kerjanya, terus tetap jaga kesehatan, hati-hati kalau misalnya kerja. Udah gitu aja pesanku buat kalian. Pokoknya kalau misalnya mau pulang, kalau mau pulang itu sediain ya, buat kalian ke Wisma Atlet itu sediain perlengkapan mandi seperti sabun, sampo gitu, sikat gigi, odol. Itu usahain kalian bawa sendiri dan jangan dikasih pinjem ke orang lain. Pokoknya dipakai sendiri, jangan dikasih ke orang lain. Terus bawa snack, cemilan-cemilan kalau misalnya kalian lapar. Jadi supaya kalian nggak beli-beli di luar, kalian bisa makan di dalam, itu aja. Tapi kalau misalnya mau beli, saranku sih nggak usah beli sih. Saranku pokoknya apa yang dikasih ya udah makan aja. Mungkin nggak enak tapi ya udah jalanin aja gitu. Toh nggak lama, paling cuma 5 hari. Oke? Terima kasih penyu-penyuku, sukses buat kalian semua. Dadah. Soekarno, kita suruh daftar kayak kesehatan. Nanti aplikasinya aku kirim. Kalau nggak salah AHAC itu. Karena daftarnya kalau udah ada tiket pesawat itu baru bisa daftar. Yang kedua, nanti kalau sudah nyampe pesawat kita suruh ngisi kayak keterangan dari kita gitu, asal usul dan lain-lainnya. Terus turun kita udah dipandu ke arah kemana-mananya, terus kita ngantri, beri kode yang apa tadi lupa, EHAC itu ke bandara. Habis itu kita ambil barang, habis itu tuh ngantri ke karantina. Itu ngantrinya nggak perlu bayar, bisnya juga nggak perlu bayar.
Setelah naik bus nyampe ke tempat karantina, kita suruh tes virus COVID itu, terus ya tes PCR, terus ambil kunci kamar, satu kamar 3 orang, jadi sampai aja terlalu cuek. Yo golek kanca pasti insya Allah apa senengnya isola. Terus sekamariku iso request, sementing kalian bertiga kemana-mana selalu berdua. Intinya sampean arep pengen sekamar ambek wong iku ya wis ojo nyampe pisah ngono. Soalnya engko nganterin ikut 3 pas tes PCR dan ambil kunci kamar. Wis bar kuwi wis masuk kamar, layah-layah mangan turu nelek, nyampe 5 dino. 5 hari kelima tes kedua, bariku nunggu besoknya pengumumannya. Iki saiki aku lagi menunggu. Soal OTW ning omah iso numpak pesawat. Mbak nyuwun doane yo, moga-moga diparingi kelancaran.